Selasa 24 Februari 2026, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan kampanye gerakan bersama pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Gerakan ini bukan sekedar kampanye, tetapi komitmen nyata pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk memastikan perempuan hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan penyertaan-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan bersama kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan, yaitu Gemah Kelok dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan kemanusiaan yang sangat serius dan menjadi tantangan besar bagi pembangunan daerah. Kekerasan tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga dalam hubungan asmara dengan pasangan, hubungan kerja, lingkungan sosial, bahkan di ruang-ruang publik. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar pelaku justru adalah orang-orang terdekat, yaitu suami, pasangan atau pacar, keluarga, tetangga, bahkan orang yang memiliki relasi kuasa. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi. Berdasarkan angka Simfoni PPA, jumlah kasus KDRT untuk tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada angka 35,91%, sedangkan untuk Sumba Barat Daya berada pada angka 13%. Dengan angka 13%, dengan ratusan kasus dan korban yang terdampak dan tersebar di seluruh wilayah. Kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran hingga perdagangan orang, sehingga presentasi kasus KDRT di Kabupaten Sumba Barat Daya bisa dikatakan cukup tinggi. Namun khusus untuk Sumba Barat Daya, kasus yang terlapor itu masih sangat sedikit, dikarenakan banyak sekali korban kekerasan baik seksual maupun KDRT takut dan tidak memiliki kepercayaan untuk melapor, dan lebih banyak diselesaikan dengan penyelesaian adat sehingga tidak akan memberikan efek jerah dan sanksi hukum pada para pelaku. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi dan saya banggakan, dampak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikis, sosial, dan ekonomi. Korban sering mengalami trauma berkepanjangan sehingga menyebabkan kehilangan rasa percaya diri, keterbatasan akses ekonomi, bahkan stigma sosial. Tidak sedikit korban memilih untuk diam karena rasa takut, tekanan keluarga, atau anggapan bahwa persoalan tersebut adalah aib yang harus ditutup rapat. Budaya diam inilah yang harus kita ubah agar para korban kekerasan tersebut mampu berbicara tentang kondisi atas peristiwa yang ia alami. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas utama, tidak boleh hanya bertindak ketika kasus sudah terjadi, tetapi harus membangun sistem yang mampu mencegah, mendeteksi secara dini, serta memberikan perlindungan dan pendampingan yang cepat dan tepat. Melalui gerakan Gemah Kelok, kita ingin membangun gerakan kolektif berbasis kolaborasi. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang bukan hanya tanggung jawab satu dinas atau lembaga, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor dan lintas peran. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, media massa, hingga keluarga memiliki peran yang sangat strategis. Keterlibatan tim penggerak PKK menjadi sangat penting karena keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai penghormatan terhadap martabat perempuan. Edukasi sejak dini tentang kesetaraan, saling menghormati, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan harus dimulai dari rumah. Oleh karena itu, saya berharap melalui kegiatan ini kita tidak hanya berdiskusi, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret. Di antaranya, yang pertama, terbangunnya komitmen lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Kedua, teridentifikasinya peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan secara jelas. Yang ketiga, tersusunnya rekomendasi strategis yang aplikatif sesuai kondisi daerah. 4. Menguatnya koordinasi dan jejaring kerja antar lembaga. Dan 5. Terlaksananya deklarasi komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab moral kita. Bapak Ibu, ya saya berharap setelah diskusi ini, ya biasanya kita hanya melakukan diskusi, tapi tidak
tidak ada langkah tindak lanjut yang konkret, ya. Sehingga pesan saya kepada Dinas DP 3 AP2 KB Kabupaten Sumba Barat Daya, forum ini sudah terbentuk, ya. Diskusi ini sudah kita bangun. Kita akan buat rencana tindak lanjut. Apa yang kita lakukan setelah ini, ya. Dan harus ada upaya-upaya nyata dan dapat dibuktikan, terukur nanti bahwa kita bisa menurunkan angka kekerasan, ya, dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya. Sehingga ya kadang-kadang kita hanya sekedar formalitas, kita kumpul, kita diskusi, ya. Setelah itu selesai pulang. Tidak pernah ada diskusi rutin yang dilakukan, ya. Jadi selesai ini harus dibuat perencanaan, ya, Dinas, ya, agar bisa kita tindak lanjut. Ya, memang kita Kabupaten Sumba Barat Daya sudah punya UPTD, ya. Namun tadi saya dapat masukan dari Ibu Kadis bahwa kita belum punya rumah singgah, ya. Sehingga ketika ada kasus-kasus, ya, minimal pemerintah menyiapkan sarana prasarana untuk bisa tempat mereka bisa, ya, untuk tinggal sementara, mereka bisa dilindungi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Sehingga saya tadi langsung menjawab kepada Ibu bahwa kami siapkan tempat dan tempatnya sudah siap, Bapak Ibu, ya. Saya baru bicara dengan Sekda, kebetulan kita punya tempat di Tambulaka Kuliner Center sini, ada 4 kamar yang kami sudah renovasi, ya. Rencana nanti 2 kamar saya akan gunakan untuk kerjasama bersama dengan Bapas dalam rangka kita terkait pembinaan ya pidana sosial, ya. Nanti kita akan tampung juga mereka. Selain itu mungkin dari teman-teman korban kekerasan ini juga kita akan tampung. Kita sudah siap ruangan, Bapak Ibu, di Tambulaka Kuliner Center. Ini bagian komitmen dari pemerintah, ya. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin, ya, dalam kondisi efisiensi anggaran, dalam kondisi keterbatasan, Bapak Ibu, kami tetap berkomitmen untuk mendukung setiap program-program, apalagi terkait dengan melindungi hak perempuan dan anak, ya. Ini menjadi komitmen kami, sehingga saya juga berterima kasih lewat forum ini, ya. Saya percaya akan lahir pikiran-pikiran baik, ya, dan tentu akan ada tindak lanjut nyata, ya. Jadi ketika kita bilang kita berkolaborasi, kita bekerja sama, kita tahu peran kita apa, dan ketika ada persoalan kita bergerak secara bersama-sama. Tidak saja mungkin kepolisian yang bergerak, ya, tidak saja mungkin dari pemberdayaan perempuan yang bergerak, tapi kita semua, ya, lintas tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, semua kita bergerak. Saya pikir Bapak Ibu, ya, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Sumba Barat Daya khususnya terkait dengan kekerasan, ya, terhadap perempuan dan anak bisa kita tekan seminimal mungkin, ya. Saya yakin, apalagi seruan moral juga lembaga agama sangat berperan penting, ya, di sini. Kenapa? Karena lembaga agama itu setiap hari bisa bertemu dengan masyarakat. Kalau pemerintah itu mungkin, ya, waktu-waktu tertentu, tetapi lembaga agama, ya, tokoh agama mungkin sering bertemu, bisa melakukan seruan moral, ya, kepada umat, kepada jemaah, ya, terkait dengan edukasi, ya, sehingga kita sudah bisa melakukan antisipasi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam perempuan dan anak. Sehingga, ya, pemerintah juga berkomitmen, ya. Sehingga tadi Ibu Kadis bicara, ya, saya bilang kita sudah siap, ya. Saya dan Pak Sekda juga diskusi, kita sudah siapkan tempat, ya. Kalau memang ternyata ke depan memang sangat membutuhkan tambahan lagi untuk kamar bagi mereka, kami siapkan. Kami masih punya tempat yang akan kami renovasi lagi untuk kami siapkan, ya, untuk mendukung semua program-program yang akan dilakukan untuk kebaikan masyarakat Sumba Barat Daya. Untuk terus memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan kapasitas aparatur serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Kita harus memastikan bahwa setiap perempuan di Sumba Barat Daya dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan dalam bentuk apapun, terutama kepada perempuan.